Udah. Jalan. Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita yaitu dalam rangka pengajian rutinitas. Sholawat beserta salam tak lupa kita limpahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, terutama kita selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pengajian rutinitas kita. Mari kita menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. Dan 5. Nah, kita jelaskan tentang makna sholat. Apa itu sholat? Tiap kali kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu kita lakukan. Makna daripada mendirikan sholat, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Ma makna iqamis sholat. Jadi makna mendirikan sholat. Sekarang kita menjelaskan tentang makna atau pengertian daripada mendirikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti sun kalawan nyebut asmaning Allah kang murah ing dalam dunia, tur kang welas asih ing dalam akhirat. Ma makna iqamis sholat. Apa itu makna mendirikan sholat? Makna iqamis sholat ada ussolawatil khamsi wa hiya dhuhru wal asru wal maghribu wal isya'u was subuh. Makna mendirikan sholat adalah ada ussolawatil khamsi, yaitu kita mendirikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu mana? Wahiyat ad-duhru, yaitu sholat duhur, wal asru sholat asar, wal maghribu sholat maghrib, wal isya'u sholat isya, dan yang kelima adalah sholat subuh. Jadi itu makna daripada mendirikan sholat. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh itu harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu, apa yang harus kita perhatikan dulu? Yang harus kita perhatikan maladhi yaljamu qabla sholat. Sebelum melaksanakan sholat, ya sebelum melaksanakan sholat itu kita harus
membiasakan. Kita itu harus menetapkan sebelum melaksanakan sholat. Yang harus kita tetapkan, yang harus kita lazimkan, sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama, alladzi yaljamu qabla sholat an-nadzafatu. Yang pertama itu harus bersih. Sebelum kita melaksanakan sholat, badan kita harus bersih, baju kita harus bersih. Pokoknya tempat sholat kita pun harus bersih. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus bersih. Bersih dari najis. Karena itu mandi. Kalau kita mau melaksanakan sholat, mandi harus bersih dulu. Baju kita jangan ada kotoran. Sejadah kita. Makanya yang pertama harus kalian perhatikan adalah harus bersih. Awak ini mah sudah baju habis main kotor, lari-larian pakai sholat. Nggak tahunya kena najis. Makanya kalau kita sholat harus bersih. Kalau kita menghadap Tuhan, laporan kepada Tuhan kita, laporan kepada Allah harus bersih. Pakai sarung, pakai peci yang laki-laki, pakai baju koko, tapi kita menghadap Allah. Kalau kita menghadap Allah harus bersih. Ini mah kebalik, menghadap pejabat rapi, menghadap Allah jelek, enggak rapi, rambut acak-acakan, auratnya kelihatan. Kebalik, kalau kita menghadap Allah itu harus benar-benar rapi, suci, bersih. Gak masalah kita menghadap pejabat rapi, karena style kita harus bagus. Begitu juga apalagi kita menghadap Allah harus benar-benar rapi, bersih gitu. Pakai sarungnya jangan yang bolong-bolong, jangan yang kelihatan auratnya. Tuh, yang harus kita perhatikan itu sebelum melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, al-wudu, harus punya wudu. Sebelum kita sholat harus punya wudhu. Wudhunya harus benar. Rukun wudhu ada berapa? Ada berapa rukun wudhu? Ada 6. Rukun wudhu aya genep sadayana. Hiji niat, kadua ngumbah beungeutna. Ngumbal mendua jeung sikutna. Opat musab saeutik tina sirahna. 5 ngumbal suku 2 nepi kana mumuncangan tartib rukun kagenepna. Ada 6 rukun wudhu. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan kita sampai dengan siku. Yang keempat, membasuh apa ini? Membasuh jidat kita atau kening kita. Yang kelima, membasuh kedua kaki kita sampai ke pergelangan kaki, sampai ke mata kaki. Yang keenam, harus tertib. Yang dulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Kanan dahulu, baru kiri. Ini mah jangan kebalik, kiri dulu kanan. Itu yang namanya tertib. Nah, oleh karena itu
kita melaksanakan sholat berarti kita harus punya wudhu, harus suci, harus bersih, harus punya wudhu. Jangan batal wudhu. Yang ketiga, tulis itu apa ya? Yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat, wasatrul aurat, harus menutup auratnya, aurat laki-laki bena surah warukbah, bena surah warukbah, antara lutut dengan ini apa ini namanya, pusar kita, udel. Nah, itu laki-laki auratnya antara lutut sama udel harus tertutup rapi. Itu minimal aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan semuanya kecuali telapak tangan harus tertutup rapi. Ini mukanya harus kelihatan kalau perempuan, telapak tangannya. Kalau ini harus tertutup semuanya aurat. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu wasatrul aurat, menutup aurat. Sebelum kita melaksanakan sholat, qobla sholat. Yang ketiga wasatrul aurat. Yang pertama an-nadzafatu, harus bersih, harus suci. Yang kedua wal wudu, harus punya wudu. Yang ketiga wasatrul aurat. Yang ketiga itu menutup aurat. Kemudian yang keempat wastiqbalul kiblati. Yang keempat harus menghadap kiblat. Yang keempat itu harus menghadap kiblat kita sholat. Harus kiblat kita kemana? Nah, ke barat. Agak dimiringin sedikit. Kalau kita ini, tapi kalau di musola atau di masjid udah langsung kita nggak usah miring, ya. Terus kalau masjidnya sudah menghadap kiblat, kecuali di Mekah mah menghadap kemana aja, kiblatnya ada di situ. Gitu. Mau menghadap ke utara, karena kiblatnya ada di depan. Mau menghadap ke timur, sholatnya, sebab ada kiblatnya. Kalau di Indonesia harus menghadap ke barat. Itu menghadap ke kiblat. Masa sholat menghadap ke utara? Itu nggak sah itu nanti. Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, yang keempat adalah wastiqbalul kiblat, yaitu menghadap kiblat. Yang kelima, terakhir. Yang kelima, wadukhulul wakti. Yang kelima itu waktu sholat, datangnya waktu sholat. Kalau sebelum waktu sholat, jangan sholat. Sebelum waktu isya datang, kita sholat biasa, sholat kita, sholat isyanya kan. Makanya wadukhulul ketika masuk waktu sholat. Waktu sholat isya jam sekian, lihat ini itu ada cirinya azan. Tuh, paham ya? Tuh, makanya kita harus tahu tadi makna sholat itu apa? Makna mendirikan sholat. Makna mendirikan sholat adalah sholawatil khamsi, itu mendirikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh melaksanakan. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat harus yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan, yang pertama itu adalah an-nadzafatu. Yang pertama itu harus bersih. Yang kedua punya wudu. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Paham ya? Itu setelah kita paham mengkaji seperti itu, alhamdulillah kita laksanakan
laksanakan harus bersih. Apa yang disampaikan tadi, bahwa kita melaksanakan sholat harus rapi, menghadap Allah itu harus benar-benar khusyuk. Jangan ini mau menghadap Allah bercanda, nggak khusyuk, nggak khusyuk. Kawan, itu ya yang harus kita perhatikan seperti itu. Enak kita ketika kita melaksanakan sholat tenang, mutmainul qulub, hati kita tenang melaksanakan sholatnya. Yang pertama itu. Nah, sebelum melaksanakan sholat tadi, yang pertama an-nadhafatu. Bersih itu dari mana? An-nadhafatu hiyal istinja'u wa tanziful badan wa saubul makan anin najasati. Bersih dari apa? Najis. Badan kita bersih dari najis, baju kita bersih dari najis, tempat sholatnya harus bersih. Harus bersih. Masa tempat kita sholat itu kotor? Masa tempat kita sholat itu banyak najisnya? Nggak sah. Makanya kalau kita mau sholat, bersihkan dulu surat 3 tempatnya. Karena wal makan, tempat itu harus bersih. Bersih dari mana? Anin najasati, bersih dari najis. Itu yang harus kita perhatikan. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya. Itu kita benar-benar ini ingat, kalian sudah mulai dewasa, sudah mulai balik, ada yang mulai balik, laksanakan sholatmu. Jangan putus-putus. Ya, sholat 5 waktunya lakukan. Jangan bolong-bolong. Sebab apa? Buat bekal kita di akhirat nanti. Ingat, sholat itu penting buat bekal kita di akhirat. Kalau kita nggak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kita bukan orang Islam. Yang harus kita perhatikan supaya kita paham ketika kita mengkaji ilmu, mengkaji ilmunya diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajarin bila amalin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tak berbuah, nggak enak, nggak ada manfaatnya. Amalkan. Sekarang ilmunya tentang sholat. Harus apa sholat itu? Harus bersih. Nanti rukun-rukun sholatnya harus tahu. Semuanya harus tahu. Karena itu Darul Pahala harus mencetak kader-kader muda yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mencegah dari segala macam hal-hal yang akan melanda kita. Sholat penting. Lagi pusing, lagi ada masalah, kita harus melaksanakan sholat dengan tenang. Enak. Masalah akan hilang. Harus mendirikan sholat. Sholat 5 waktu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Akan kita laksanakan. Insya Allah kita laksanakan dan harus kita laksanakan. Harus, wajib. Bagi orang-orang yang sudah balik, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang belum balik? Ada yang belum balik? Walaupun belum balik, kita biasakan sebelum datangnya balik. Yang sudah balik wajib, harus, jangan sampai ditinggalkan. Sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan, wajib dilaksanakan. Paham ya? Mahiyal istinja'u wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.
tapi padat, bisa diamalkan, bisa dipelajari oleh kita, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang melaksanakan sholat, insya Allah hidupnya tidak akan acak-acakan, tidak akan ada kalau seandainya sholatnya benar, kalau seandainya sholatnya baik, kalau seandainya sholatnya rapi, kalau seandainya sholatnya tidak melihat kemana-mana, insya Allah. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.